Baik, selamat datang di presentasi kelompok kami, kelompok aplikasi Indovoting. Ya, di dalam kelompok ini ada 4 orang, saya sendiri, Kandi Desjose Agilo, lalu Hakim Dwisa, lalu Mustafa Kamal, dan juga Muhammad Zaim. Nah, di kesempatan kali ini, melalui presentasi kami akan menjelaskan secara ringkas apa itu aplikasi Indovoting, latar belakang pembentukan aplikasi ini, lalu nanti dilanjutkan dengan kelas diagram, ER diagram, juga dilanjutkan terakhir ada UI atau interface yang nantinya akan menolong kita untuk mengerti aplikasinya itu seperti apa. Nah, langsung saja ke materi pertama, yaitu pengenalan singkat tentang Indovoting. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profil Indovoting. Nah, di sini Indovoting merupakan aplikasi yang dibuat berdasarkan penilaian tim terhadap pilkada yang masih menggunakan sistem lama yang telah dilakukan di Indonesia sampai saat ini. Nah, sistem lama tersebut berupa perhitungan manual yang masih dilakukan secara manual oleh manusia. Dan dengan kehadiran Indovoting diharapkan sistem lama ini bisa beralih ke sistem digital yang bisa menjadikannya lebih efisien dan efektif. Adapun latar belakang dibuat ini, yaitu yang pertama, biaya pelaksanaan pilkada offline yang tidak sedikit. Nah, contohnya seperti pengadaan barang berupa surat suara, lalu kotak suara. Lalu selanjutnya, proses perekrutan petugas pilkada juga berlangsung lama. Ini bisa memakan waktu yang lama. Lalu ada pun proses perhitungan hasil pilkada yang berlangsung lama dikarenakan perhitungan masih menggunakan cara yang manual, sehingga bisa memakan waktu yang lama. Nah, dengan Indovoting yang menggunakan sistem digital, maka bisa mempersingkat waktu karena perhitungannya menggunakan sistem. Lalu adanya resiko kerusakan pada surat suara, serta resiko kecurangan pada pilkada. Itu dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang fitur-fitur Indovoting. Oke, fitur-fitur dari aplikasi Indovoting ini itu meliputi kemampuan untuk bisa melakukan perhitungan suara digital, habis itu menentukan info calon-calon dalam pemilu yang sedang dilakukan, seperti mereka dari partai apa, nama mereka siapa, umur, dan lain-lain. Habis itu fitur untuk membuat profil akun dengan menggunakan data KTP dan KK dari pemilih tersebut, dan juga memiliki fitur di mana jika seorang pemilih ingin login akun mereka, maka mereka itu perlu memasukkan data KTP, KK, dan sidik jari mereka jika mereka ingin melakukan login. Next. Oke, selanjutnya adalah alur penggunaan aplikasi. Jadi alurnya adalah pemilih membuka aplikasi Indovoting, habis itu mereka akan tiba di halaman mulai. Nah, di halaman mulai tersebut mereka ada di halaman login dan mereka akan melaksanakan aktivitas login. Dan aktivitas login ini dilakukan dengan memasukkan data NIK dan KK mereka. Jika benar, jika terdapat matching terhadap data pada database sistem aplikasinya, maka akan dimasukkan ke dalam aplikasi. Jika salah, maka akan kembali ke halaman mulai atau halaman login yang tadi. Nah, jika berhasil masuk, maka mereka akan bisa melakukan aktivitas pemilihan. Mereka bisa melakukan aktivitas voting, bisa memilih kandidat yang mereka inginkan. Habis itu setelah mereka memilih, akan terdapat verifikasi terlebih dahulu, seperti apakah Anda yakin ingin memilih calon ini. Jika ya,
maka aktivitas pemilihan akan selesai dan pemilih dapat mencetak barcode. Jika pemilih masih ragu-ragu, maka mereka dapat kembali ke halaman calon-calon untuk memilih calon sesuai dengan preferensi mereka. Sekian dari saya. Ya, baik. Kali ini saya akan menjelaskan Entity Relationship Diagram atau ERD. Nah, pada ERD aplikasi kami ini terdapat 3 entitas utama, yaitu pemilih, kandidat, maupun hasil. Nah, di sini pemilih punya 4 atribut dan atribut kuncinya adalah nomor KTP. Lalu diikuti dengan atribut nama, nomor KK, dan status pilih. Untuk kandidat sendiri ada 3 atribut. Atribut kuncinya adalah nomor urut, lalu diikuti dengan nama dan juga partai. Sedangkan untuk hasil, ini adalah hasil dari pemilihan nanti. Ada 2 atribut utama, yaitu nomor urut dan juga nama. Nah, saya akan menjelaskan entitasnya. Yang pertama adalah hubungan antara pemilih dan kandidat. Ini adalah pemilih memilih kandidat. Jadi nanti di aplikasi kami, pemilih ini punya kewenangan untuk memilih kandidat yang ada di aplikasinya. Jadi pemilih hanya dapat memilih satu kandidat saja. Jadi hubungannya adalah 1 ke N. Di banyak pemilih tapi hanya bisa memilih satu kandidat. Sedangkan hubungan antara kandidat dengan hasil adalah kandidat menambahkan hasil. Maksudnya apa? Jadi ketika nanti sudah ada pemilihan, sudah ada rekapan datanya, maka kandidat ini dari sisi sistem aplikasi yang mana ini berhubungan dengan kandidat akan menambahkan hasil. Ya, nanti di hasilnya sendiri akan bisa diketahui berapa banyak nama-nama yang akan muncul. Jadi perhitungannya nanti akan disesuaikan dengan nama-nama yang muncul pada entitas hasil ini. Nah, gitu untuk R diagram. Jadi dari 3 entitas ini tidak semuanya saling berhubungan, tapi semuanya terhubung melalui kandidat. Ya, sekian Entity Relationship Diagram. Selanjutnya akan dijelaskan tentang UI System. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang user interface. Pada awalnya, kita akan diarahkan ke halaman daftar atau masuk dengan memasukkan nomor KTP, nomor KK, dan password. Apabila kita sudah terdaftar, kita cukup menekan tombol masuk, dan apabila kita belum terdaftar, kita akan menekan tombol daftar, di mana data yang kita masukkan akan diverifikasi. Termasuk juga jika HP kita memiliki sensor sidik jari, maka sidik jari kita akan diambil. Dan setelah masuk, maka kita akan diarahkan ke halaman profil, terdapat nama pemilih, lalu data-data seperti nomor KTP, nomor KK, dan status memilih. Dan untuk melakukan pemilihan dapat langsung menekan tombol mulai memilih, dan apabila terdapat perubahan data, kita bisa memilih edit profil. Dan di halaman edit profil ini kita akan memasukkan nomor KTP, nomor KK, dan password sama. Kemudian kita upload bukti dokumen kita yang sudah diubah. Lalu kita kirimkan, setelah itu akan diverifikasi oleh admin. Jika berhasil, maka profil kita berubah, dan jika tidak, maka profil kita tidak berubah. Next. Dan untuk selanjutnya, jika kita ingin memilih, maka kita akan diarahkan ke halaman daftar calon, di mana kita dapat melihat nomor urut calon, nama calon, dan partai calon.
kita dapat memfilternya sesuai dengan nama calon, nomor urut, maupun partai. Setelah itu, kita akan diarahkan ke halaman pemilihan, di mana terdapat info calon tersebut, seperti namanya dan nama pasangannya, fotonya, dan lain-lain. Kemudian, jika ingin memilih, kita tinggal menekan tombol pilih. Ketika tombol pilih ditekan, maka akan keluar pesan apakah kita yakin akan pilihan kita. Apabila kita yakin, maka cukup menekan tombolnya di mana barcode bukti kita telah memilih akan dicetak secara otomatis. Dan jika kita masih ragu-ragu, maka kita dapat mencet kembali dan mencari calon lain yang kita inginkan. Next. Dan jika pemilihan telah sukses, maka kita bisa melihat hasil perhitungan suara sementara sesuai dengan data yang masuk secara real time. Lalu jika kita telah memilih juga, di profil kita status memilih kita telah berubah menjadi sudah memilih, dan tombol untuk melakukan pemilihan telah terdisable. Setelah itu kita dapat keluar dari aplikasi tersebut dengan menekan logout. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada presenter Candida Jose. Ya, sekian presentasi dari tim kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain pertemuan.